Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan kasus dari anggota TNI Prada Luki Capril Saputra Namo. Kita sudah lihat dari beberapa hari kemarin ada sidang berturut-turut mulai tanggal 27 sampai 29 Oktober 2025. Ini di sidang Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini kalau nggak salah ada 21 tersangka ya. Tapi dalam persidangan 3 hari berturut-turut tersebut, total yang aku cek di sini ada 17 terdakwa. Well, please correct me if I'm wrong. Mungkin ada beberapa hal yang aku tidak update. Tapi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Salah satu poinnya adalah alibi dari para seniornya terdakwa ini. Kenapa dia begitu tega membegitukan korban? Itu alasannya adalah karena dugaannya ada hubungan terlarang sesama anggota TNI. Nah, sosok yang dituduh memiliki hubungan terlarang tersebut adalah Prada Richard Junimton Bulan, saksi yang juga hadir dalam persidangan tersebut. Sebenarnya apa sih yang ngebuat para senior ini berpikir bahwa mendiang itu memiliki hubungan yang nggak benar dengan rekannya sesama TNI? Kalau aku cek dari berbagai sumber di sini, dugaannya adalah gara-gara ada sebuah chattingan. Chattingan tersebut ada kata-kata bercandaan sayang. Nah, gara-gara bercandaan sayang tersebutlah itu yang menjadi landasan dari sejumlah oknum ini yang membuatnya mereka yakin bahwa ada hubungan yang nggak benar ini. Bahkan kan kalau kita lihat digambarkan yang dialami oleh korban dan juga rekannya Prada Richard Junimton Bulan ini kesannya memang nggak manusiawi banget. Aku tidak melihat ya bagaimana ada nilai pendidikan dari kayak cabe diolesin di bagian pribadi mereka, bagian depan dan juga belakang. Di mana letak pendidikannya? TNI itu kan kita paham militer, kita paham pekerjaan mereka tidak gampang harus membela negara. Tetapi aku nggak ngerti di mana letak nilai pendidikannya. Terlepas apakah isu itu benar atau tidak, apakah ada buktinya atau tidak, kalaupun benar, ya tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Di TNI juga sudah ada aturan jelas bagaimana para anggota yang melanggarnya. Tetapi tuduhan tersebut pun tidak terbukti di persidangan. Aku cek data-datanya. Kalau ternyata misalnya tuduhan terkait dengan dugaan LGBT tersebut adalah karena ada video atau dipergoki atau seperti apa, kayaknya lebih masuk akal. Tetapi kalau cuma sekedar chatan, ada kata-kata sayang, kalaupun itu benar ya, itu kan juga bisa bercandaan doang antara pria gitu karena buktinya tidak kuat. Nah, kita bahas adalah beberapa poin-poin di sini teman-teman karena sudah ada 17 terdakwa. Ayahanda dari mendiang Prada Luki ini memang dari awal sampai sekarang kelihatan banget marahnya tidak habis-habis. Wajar. Anak yang sudah dibesarkan tiba-tiba dihabisi begitu saja. Pelda Christian Namo, ayah korban mengatakan bahwa ada 3 perwira. Itu mereka adalah biangnya karena mereka lah penanggung jawab, anggota itu hanya melaksanakan perintah. Nah, aku tangkap di sini dari belasan terdakwa, totalnya 17, aku yakin peranannya berbeda-beda. Dan jujur sih, kalau memang harapan dari keluarga korban hukumannya bisa hukuman maksimal, yakni adalah hukuman mati, kayaknya agak sulit. Karena korban itu kan meninggal dunianya bukan di lokasi tempat kejadiannya, tetapi sudah berada di rumah sakit. Proses panjang kronologi versi persidangan yang dirangkumkan di sini dari sejumlah media diawali adalah dari tanggal 27 Juli 2025. Ini adalah momentum di pagi hari di mana ada HP prajurit Dion TP834 Wakange Mere itu dicek karena lagi apel. Nah, ada apel tersebut, HP-nya dicek, bukan cuma terkait dengan dugaan LGBT tersebut, juga ada laporan terkait judol. Nah, pada saat itu di pagi hari, Lucky nggak hadir karena dia lagi tugas di dapur. Tetapi HP-nya juga dilakukan pengecekan. Nah, itu adalah awal permasalahan ini terjadi, teman-teman. Kemudian di hari yang sama, jam 8 malamnya, Lucky itu dipanggil Letu Infantri Ahmad Faisal, Komandan Kompi, yang temukan chat di WA dan IG yang mengindikasikan adanya penyimpangan begituan. Nah, kemudian Lucky ini dibawa ke lapangan, dibegitukan ya, cambuk ya, itu 2 kali. Kemudian juga disuruh kayak
melakukan kayak push up, sit up, terus juga berguling-guling di lapangan, bahkan juga dibegitukan lagi dengan seutas nggak tahu apakah tali atau apa, kabel atau juga selang, karena itu yang dugaannya yang dipakai untuk melakukannya. Jadi nggak heran pada saat keluarga akhirnya membawa korban itu ke rumah sakit karena tubuhnya sudah sebegitu parah banget berhari-hari. Itu di tanggal 27 jam 9-nya, Ahmad Faisal itu memberitahu Basi Intel soal temuan itu dan Lucky langsung diperiksa di provosnya. Padahal apakah cuma gara-gara chattingan Instagram dan juga WhatsApp yang mengindikasikan ke arah sana, itu sudah pasti confirm. Karena bagi aku konyol ya, tentang masalah logika aja sih. Ya, di era zaman sekarang, apalagi dia juga anak muda gitu loh, bercandaan. Kecuali buktinya adalah kayak ada video, atau ada rekaman, atau ada yang seperti apa, itu sudah confirm. Ini kan hanya sebuah kata-kata, apalagi cuma kata-kata sayang antara dua pria, dan itu bukan hal yang aneh di zaman sekarang. Bercandaan tuh hal yang biasa aja begitu. Terus di tanggal 28 Juli 2025, dini hari, Richard, ini rekannya Lucky itu tugas di dapur, dipanggil dan diperiksa. Nah, salah satu poin yang aku lihat dari Richard yang dituduh adalah begituan dengan korban, itu menyampaikan dengan sangat tegas di persidangan bahwa kami itu dituduh katanya punya hubungan terlarang seperti itu. Kami dibegitukan dengan tidak pantas oleh Letda Made Juni Artadana. Bahkan pada saat kami dibegitukan dengan tidak pantas, area pribadi saya bagian depan dan belakang itu dilumuri dengan cabai. Nah, kemudian di tanggal 28 Juli 2025, jam 9 malam, Pratu Immanuel Nimrod Laubora membawa kami ke ruang staf Intel. Sudah ada Letda Made Juni Artadana di sana. Dan nggak berhenti pemeriksaan dalam tanda kutip. Begitupun juga kami terus dilakukan hal-hal yang tidak pantas, disuruh mengaku karena kami nggak kuat lagi. Menurut Prada Richard, kami, saya dan juga korban, ya sudahlah kami mengakui iya, kami mengakui mohon maaf, minta maaf. Tetapi mereka tuh mengaku sebenarnya bohong agar mereka tuh berhenti diperlakukan tidak pantas secara fisik, secara mental, dengan cabai dan sebagainya. Bahkan cabai itu bukan cuma dilakukan sebelum mereka ngaku kebohongannya, yang mengakui perbuatan yang nggak pernah mereka lakukan. Setelah mereka ngaku bohong seperti itu mereka menyuruh lagi ada anggota bawahannya lagi untuk mengambil selang, tapi selangnya nggak ketemu. Akhirnya diambilnya adalah kayak kabel. Habis itu ada juga yang diperintahkan suruh mengambil cabai di dapur, tetapi diulek dulu pakai gelas. Kemudian dibawalah ke ruangan tersebut. Kalian sudah bisa bayangkan apa yang terjadi, kurang lebih ya seperti itulah ya. Dan kami diminta juga untuk tidak berbusana. Pada saat sudah nggak memakai sehelai kain pun, terutama di bagian bawah, yaitu tadi diolesin bagian depan belakang. Dan ini bukan cuma sekali doang aku tangkap, berarti sudah beberapa kali. Nah, coba kita simak keterangan dari Prada Richard Junimton Bulan yang dituduh melakukan hal tersebut oleh sejumlah seniornya. Ini yang disampaikan pada saat di persidangan yang lalu, teman-teman. Jadi, Bamak periksa, tidak ada apa-apa di HP saya, tapi dibawa ke staf 1. Tapi almarhum yang dipukul sama dan si itu. Izin 2 kali. Yang mohon izin satu pakai tangan sama satunya pakai sendal. Kami dipukul di staf 1. Melihat Dansi memukul almarhum, terus itu bertanya lagi kepada almarhum, tapi almarhum menjawab tidak pernah. Bertanya kepada almarhum, ini kamu sudah bawa ini Richard di sini, Richard sudah ada di sini. Kamu sama Richard betul? Langsung Lucky bilang mohon izin tidak pernah. Habis itu Dansi langsung menelpon ke Propos. Dimarahi oleh Propos, habis dimarahi oleh Propos, diperintahkan leting kami untuk mengambil selang. Mohon izin tapi tidak dapat selang, mendapat kabel. Kabelnya itu habis ambil. Ya, selanjutnya kalian sudah tahu lah bagaimana deskripsi kekejaman para seniornya, karena kan
sampai akhirnya korban itu sudah nggak kuat lagi, melarikan diri dan dirawat ke rumah sakit, teman-teman. Nah, poin berikutnya adalah yang disampaikan di sini adalah mau kita berada di dinas apapun ya, yang namanya otak, critical thinking harusnya juga tetap ada. Walaupun aku tahu dalam dunia militer kan perintah atasan itu adalah segalanya. Mau itu salah atau benar, kesannya oke-oke aja. Tetapi kan tidak ada evidence atau bukti yang kuat kalau mereka melakukan hubungan terlarang tersebut hanya berdasarkan asumsi doang kan, interpretasi dari sebuah chattingan di Instagram dan juga WhatsApp dari korban dan juga Richard yang dituduh sebagai saksi ini. Terus kalaupun seandainya memang betulan itu terjadi, kan dari TNI juga sudah punya SOP-nya. Ya, orang tuanya bahkan bilang bahwa kalau memang putra saya seperti itu, pecat saja, keluarkan dia dari TNI tidak masalah, tapi tidak usah sampai dibegitukan. Oke, di bagian berikutnya kita coba bahas lagi kronologi, karena ini adalah bagian yang penting. Nanti sidang minggu depan, ini akan sebagai penentu apakah mereka yang hukumannya akan 9 tahun penjara, plus juga akan dipecat. Karena ya memang kalau dibilang ini adalah yang berencana dihabisi, agak sulit karena korbannya meninggal dunia itu di rumah sakit setelah beberapa hari dilakukan hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Nah, ada salah satu bagian di tanggal 28 Juli 2025, jadi jam 1 dini hari ya, Lucky dan Richard tuh dianiaya sampai jam setengah 3 pagi. Mereka teriak-teriak, menangis kesakitan, bahkan Richard dibawa ke sebuah ruangan bersekat. Pada saat itu dia masih mendengarkan korban Lucky masih dilakukan hal yang tidak pantas, fisik terutama. Dia minta tolong, yang saya dengar dia cuma bilang bahwa ibu saya aja nggak pernah mukulin saya seperti ini. Tapi senior-seniornya lanjut terus dilakukan hal-hal yang tidak pantas tersebut. Nah, berikutnya di tanggal 28 Juli jam 7 paginya ya, jadi malam hari itu adalah malam yang panjang bagi korban. Lucky itu izin ke toilet, tapi malah dia kabur. Kemudian Richard ditelepon dan diinterogasi, ditanyain, kemana itu? Kamu tahu nggak dia perginya kemana? Wajar, Lucky kabur, udah nggak kuat lagi. Lukanya itu udah bukan luka lagi sebagai yang simple, tapi sudah dalam banget. Kemudian jam 9 paginya, ibu kandung, ibu angkatnya Lucky menelpon Yon TP 834, mempertanyakan luka yang ada di tubuh Lucky. Udah gitu jam 11-nya, dijemputlah oleh Yon TP 834 di rumahnya ibu angkat dan dihadapkan ke Danyon TP 834 dan diperiksa lagi. Lanjut diperiksa lagi, kalian tahu apa yang terjadi? Lucky dan Richard habislah oleh 16 seniornya secara bergantian. Jadi udah kabur, ketangkep, dua-duanya langsung dibegitukan. Aduh, nggak ngerti ya. Terus berlanjutlah terus hal-hal yang nggak pantas tersebut dari tanggal 28 Juli sampai 30 Juli 2025 di sejumlah lokasi, mulai dari ruang intel sampai ke pos jaganya. Nah, 31 Juli 2025, korban, tangannya Lucky itu udah bengkak banget dan dikasih obat nyeri. Kemudian di tanggal 2 Agustus 2025, Lucky udah kelihatan pucet banget, dan udah nggak berdaya, dia dibawa ke puskesmas terdekat, tapi puskesmasnya nggak bisa menangani dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit karena ada luka-luka yang dalam, muntah-muntah, kemudian demamnya juga tinggi, dan di tanggal 6 Agustus 2025, setelah 4 hari kurang lebih dirawat di rumah sakit, Lucky meninggal dunia dengan kondisi dada luka sampai punggung kehitaman dan bengkak dan dimakamkan di Kupang. Dan di tanggal 17 Agustus, Ahmad Faisal ditahan dan jadi tersangka. Kemudian, ya sekarang sudah ada mulai sidangnya di 3 hari terakhir ini, teman-teman. Jadi, wajar orang tuanya sangat kecewa. Orang tuanya juga adalah anggota militer, sama-sama anggota TNI ya, Pelda Christian Namo. Makanya kan beliau dari awal sangat kecewa gitu, kok kasus ini kesannya lambat sekali. Tetapi kita apresiasi juga dari pihak militer sudah dengan serta-merta menetapkan mereka sebagai tersangka. Hukumannya aku lihat di sini adalah sekitar 9 tahun penjara dan pemecatan sebagai anggota TNI. Tapi kita juga harus fair ya. Menurut aku bagian orang-orang yang diperintahkan oleh atasan, mereka juga kayaknya nggak punya pilihan gitu loh. Apalagi dengan indikasi tingkat seniorismenya yang begitu tinggi, aku yakin banget dari 17 terdakwa yang ada dalam persidangan kemarin, mungkin
terdakwa-terdakwa yang lain itu mereka juga nggak punya pilihan gitu loh. Sebagian cuman sekedar menjalankan perintah dari atasannya. So, menurut aku hukuman yang paling tertinggi, aku setuju seperti statement dari ayahanda korban, kayaknya level tertinggi yang perwira tersebut, merekalah penanggung jawabnya. Karena yang bawa-bawa itu hanya sekedar melaksanakan perintah dari atasannya. Terima kasih sudah menonton dan turut berduka cita sekali lagi untuk keluarga besar Prada Luki Capril Saputra Namo, dan kita perjuangkan semoga keadilan untuk mendiang teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Bye.